aku masuk lewat arah mulut, mulut selalu berzikir. Aku masuk lewat arah tangan, tangan selalu bersedekah. Aku masuk lewat arah kaki, kaki selalu berjamaah. Aku masuk lewat arah telinga, telinga selalu mendengar kebaikan. Aku masuk lewat arah mata, mata kagak pernah zina. Kaifa aqbit ruha, wahai Allah. Ketika kita bicara tentang kematian, berarti kita bicara tentang dua. Apa itu yang dua? Yang pertama tadzkirul maut, dan yang kedua tadzkirul mayyit. Apa itu tadzkirul mayyit? Ingatlah kepada yang mati. Apa itu tadzkirul maut? Ingatlah kita juga bakal Allah akan berikan gampang dicabut nyawanya, Pak. Ketika kita dalam keadaan iman, sesuai keterangan baginda Nabi dalam kitab Burratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan, dikuatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Laisi As-Samarqandi. Baginda bersabda, "Idza aradallahu ta'ala," ketika bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala, qabida ruhal mu'min, untuk mencabut nyawa orang yang beriman. Dalam hadisnya qabida ruhal mu'min, bukan qabida ruhal muslim. Mencabut nyawa orang yang beriman, bukan mencabut nyawa orang Islam. Tapi orang ini udah tingkatannya naik, tingkatannya udah tingkatan iman. Maka apa yang terjadi hadirin? Yaji'u malakal maut, Allah kirimkan malakal maut, pembantu Allah, sang pencabut nyawa, datang menghampirinya. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Datang malakal maut. Malah dalam kitab dijelaskan bahwasanya dalam kitab Durratun Nasihin, malakal maut setiap hari mengintai kita, Pak. 25 menit sekali melihat wajah kita. 25 menit sekali setiap sehari semalam melihat wajah kita. Maka ketika kita kokoh dalam iman, kata baginda Nabi, orang yang paling mulia itu orang yang selalu ingat kemati dan siap untuk menghadapi mati. Amin. Ya Rabbal. Masuklah malakal maut hadirin. Ketika datang malakal maut, ternyata malakal maut datangnya lewat arah mulut. Yaji'u malakal maut min kibalil fami, datang malakal maut pertama kali mencabut nyawa lewat arah mulut. Ternyata mulut yang beriman tersebut yakhriju zikra, ketika mau dicabut nyawa oleh malakal maut, mengeluarkan yang namanya zikir, mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, mengeluarkan mulut yang beriman itu asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wala haula illa billahil aliyil azim. Ketika masuk lewat arah mulut, mulut langsung ngomong dengan perkataannya, hadirin, la sabila laka min hadhil jihah, hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku tidak bisa masuk lewat arah engkau, wahai mulut? Mulut yang beriman menjawab, fa innahu qad dzikru rabbi, karena sesungguhnya aku hidup di dunia, aku bertetangga, aku hidup di perumahan Wisma Emas 2 dan 3. Dzikru rabbi, selalu lidahku, selalu mulutku untuk selalu basah mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisanku selalu menyebut asma-asma Allah, lisanku selalu berzikir menuju kalimat-kalimat thayyibah. Lisan orang yang beriman tidak pernah ngegosip, lisan orang yang beriman tidak pernah ngegibah, namimah, ngomongin orang, lumasa, humasa, sampai ke fitnah. Lisan orang yang beriman, fal yakul khairan aw liyasmut, perkataannya selalu baik, kalaupun tidak lebih baik diam. Amin. Ya Rabbal insya. Bu, Assalamualaikum. Jaga lisan kita, insya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dengan menjaga lisannya. Lisan tidak bertulang, tapi lisan tajamnya bagaikan pedang. Jaga lisan kita, Bu, dengan tetangga di perumahan Wisma Emas. Insya Allah jika lisan kita terjaga, Allah akan permudah sakaratul maut kita. Amin ya Robbal. Tetangga senang ucapkan alhamdulillah. Jangan ini mah tetangga senang kita yang bengek. Tetangga beli kulkas kita yang panas. Tetangga ngecat rumah kita yang gerah. Tetangga beli parabol kita beli paramet. Na'udzubillah. Tetangga senang ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Papa, berkah benar tetangga kita di perumahan Wisma Emas. Kenapa Mama? Masya Allah udah kebeli mobil mewah, padahal baru pindah doang kemarin. Alhamdulillah ya Pak. Biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan. Gara-gara tetangga beli mobil mewah, kita kondangan bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau enggak, insya Allah. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, jaga lisan kita. Selanjutnya sakaratul maut itu terus menimpa orang yang beriman. Hadirin, akhirnya malakal maut pulang. Ketika ditolak mentah-mentah oleh mulut yang beriman, maka malakal maut pulang menghadap kepada Allah. Summa yarji'u ilallah. Kemudian pulanglah malakal maut kepada Allah dengan berkata, ya Rabbi, wahai Allah, qala kada wa kada, aku engkau perintahkan mencabut nyawa orang yang beriman lewat arah mulut. Ternyata mulut yang beriman itu suka zikir. Ternyata mulut yang beriman itu suka membaca Al-Quran.
ternyata mulut yang beriman itu selalu berkata yang baik. Kalaupun tidak, lebih baik diam. Kaifa akbit ruha, wahai Allah, atau bagaimana aku mencabut nyawanya? Allah berfirman, ikbit min jihatin ukhra, cabutlah nyawanya wahai malakal maut lewat anggota tubuh yang lain. Pak masih hidup nih Pak, nyawa Pak, ngopi. Maka malakal maut, hadirin, ketika diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa kepada orang yang beriman ini, pindah ke anggota tubuh yang lain, maka nurutlah malakal maut. Kemana larinya ketika mulut tidak diterima? Summa yaji'u malakal maut min kibalil yadi. Kemudian datang kembali malakal maut, malaikat Ijrail, pencabut nyawa, menuju anggota tubuh tempat maksiat yang kedua, min kibalil yadi, dari arah tangan. Pas masuk lewat arah tangan, ternyata tangan yang beriman pun berkata, fayaqulu kal awal, seperti apa yang dikatakan mulut, la sabilalaka min hadhil jihad. Hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku tidak bisa masuk lewat arah engkau wahai tangan? Tangan yang beriman berkata, fa innahu yakhrujus sadaqah, karena aku, kata kedua tangan yang beriman, selalu dipakai ketika kehidupan di perumahan Wisma Mas. Aku selalu dipakai untuk mengeluarkan sedekah. Aku selalu dipakai mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Sedekah nggak pernah berhenti. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Ada anak yatim, dia paling depan. Ada fuqara wal masakin, dia nggak pernah ketinggalan. Ada pembangunan masjid dan pesantren, dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang insan ini sangat dermawan, tidak bakhil. Bakhil bin pelit bin medit cap jahe, keketeng kene kara mere gehese. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, sekarang udah bulan Rajab. Bulan Rajab itu Pak, hurufnya ada 3, Ro, Jim, dan Ba. Kata ulama, rohnya itu rohnya itu adalah rahmatullah. Bulan ini bulan rahmatullah, bulan kasih sayang Allah. Saking sayangnya Allah, bulan ini diharamkan untuk berperang. Arbaun, ada 4 bulan yang dilarang untuk berperang, diantaranya Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Jimnya jirmul abdi, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jirmul abdi, ampunan dosa hambanya. Bagaimana kita supaya diampuni dosa? Jangan lepas kita puasa sunnah. Sebab kata baginda Nabi, orang yang berpuasa di bulan Rajab, kullun nas juyaun, setiap manusia dalam keadaan lapar. Di mana? Fi yaumil kiamati, di hari kiamat kelak nanti, illa, kecuali al-anbiya, para nabi dan rasul.
wa ahlihim dan keluarga Nabi dan Rasul, wasaimi rajaba wa sa'bana wa ramadana. Tidak lain adalah yang kagak lapar adalah orang yang suka lapar-lapar di dunia, orang yang suka haus-haus di dunia. Tidak lain orang yang suka berpuasa Rajab, orang yang suka berpuasa Sa'ban, orang yang suka melakukan puasa Ramadan. Kulluhum juyya, semuanya adalah kenyang. Mereka nanti di yaumul kiamah akan kenyang. Tidak lain la atosa wala ju'a, la ju'a wala atosa. Tidak kenal dia lapar dan tidak kenal dia haus, karena di dunianya suka lapar dan haus, melaksanakan perintah Rasul, puasa sunnah dia kerjakan. Amin. Ya Rabbal. Dan yang ketiga adalah ba. Apa itu makna Rajab? Ba itu mempunyai makna birrullah, kebaikan Allah. Pak, ini bulan kebaikan. Saking kebaikan Allah turunkan di bulan Rajab, maka kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu, Allah balas 10. Itu berlaku untuk 9 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan enggak Pak. Tapi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 9 bulan berlaku untuk 10 kebaikan. Ketika kita nyampe pada bulan ini Rajab, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu menjadi 70. Sa'ban nyampe menjadi 700. Ramadan nyampe menjadi 1000 lipatan ganjaran pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu. Kita sedekah 1000 di bulan 9 bulan yang tadi, yang kemarin dikali 10 bagikan 10.000. Tapi kita sedekah 1000 di bulan Rajab dikali 70 menjadi 70.000. Insya Allah akan berikan lipatan ganjaran pahala di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab ini, berkahkan kami di bulan Sa'ban nanti, dan sampaikan kami kepada Ramadan yang suci yang selalu kami nanti-nanti, dan panjangkan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, agar kami bisa melaksanakannya dengan suka dan cita. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Untuk itu jangan lepas kita untuk sedekah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, karena di bulan Rajab sedekah dilipat gandakan. Bukan 10 kebaikan, tapi di bulan Rajab menjadi 70 kebaikan. 1000 kita bersedekah, di bulan yang lain dilipat gandakan 10, bagikan 10.000. 1000 kita
kita bersedekah di bulan ini dilipat gandakannya 70 bagaikan 70.000 di hadapan Allah Subhanahu. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Orang yang bersedekah duit ngomong, kata duit kuntu faniyatan fa'abqaitani. Tadinya aku rusak, aku dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil mop. Kurang kom. Dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil mop. Tapi aku dibawa-bawa ke Masjid Al-Falah, lagi ngebangun menara. Aku dibawa-bawa ke Masjid Darul Abror, yang punya Haji Badrul Khotim lagi ngebangun lantai 2. Apa kata duit? Fa'abqaitani, aku dibawa-bawa untuk disedekahkan. Maka yang tadinya aku rusak, fa'abqaitani, maka aku akan abadi sampai yaumul kiamah kelak nanti. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Insya. Terus kemana malakal maut hadirin setelah ditolak oleh yang namanya tangan? Tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan. Maka malakal maut mencabut nyawa orang yang beriman. Wa yaji'u min kibalir rijli, datanglah malakal maut ke arah kedua kaki. Pas masuk lewat arah kedua kaki hadirin, ternyata kaki yang beriman itu berkata, fatakulu kal awal, seperti apa yang dikatakan oleh mulut. La sabilalaka min hadihil jihad. Hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa engkau tidak bisa masuk lewat arah engkau? Fa innahu qad masyabi, karena aku ketika kehidupanku di dunia, ketika aku hidup di perumahan Wisma Mas, aku selalu dipakai kakiku tidak lain adalah ilal jamaah, menuju berjamaah ke Masjid Al-Falah wa majalisil ilmi. Kakiku ini selalu dipakai untuk hadir di majlis-majlis ilmu seperti malam ini kita bersama. Amin ya Rabbal. Kaki yang beriman gak pernah dipakai maksiat. Kaki yang beriman gak pernah dipakai untuk jalan nonton dangdutan. Tapi kaki yang beriman selalu dipakai untuk hadir ke pengajian. Kaki yang beriman selalu dipakai untuk hadir berjamaah. Kaki yang beriman selalu dipakai untuk hadir di majlis-majlis ilmu seperti malam ini kita bersama. Amin ya Rabbal. Insya Bu, Pak, kita makan berada berat kalau mau ke masjid Maya. Pak, banyak godaan kalau ke masjid. Padahal ini kaki akan menjadi saksi. Kata baginda Nabi, idza kana yaumul qiyamah yahsuruhum, di mana hari kiamat kelak nanti mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di persidangan Allah.
Satu, wujuhuhum kaumun wujuhuhum kal kawakib. Ada satu kaum yang wajahnya bagaikan bulan, bagaikan bintang bertaburan. Maka malaikat bertanya, ma'amalukum, hei kaum, kenapa wajahmu bagaikan bulan, bagaikan bintang bertebaran, luar biasa bercahaya, apa yang kau lakukan? Kata kaum tersebut, wahai malaikati, wahai malaikatku, kunna, terbukti kami kenapa wajahnya bagikan bintang-bintang bertebaran, karena kami ketika ada panggilan azan, kunna, kami bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kunna, kami bergerak. Kumna, kami nggak diem. Subuh kami nggak pernah ketinggalan jamaah. Zuhur kami nggak pernah kecapean. Asar kami nggak pernah di perjalanan. Maghrib pun demikian. Isya pun kami nggak pernah ketiduran. Kami langsung bangun, wahai malaikat, ila toharah wal wudu'i, menuju bersuci dan mengambil air wudu, memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Wajahnya bagaikan bintang bertaburan. Wa qaumun wujuhuhum kal qamar. Ada satu kaum lagi yang dilihat malaikat wajahnya bagaikan bulan purnama. Wa qaumuhum wujuhuhum kal badar. Bagaikan bulan purnama, aikal komar. Maka ditanya oleh malaikat, ya malaikat, wahai kaum, ma'amalukum, apa yang kau lakukan di dunia sampai ini wajahnya beda sama yang pertama? Yang pertama membagikan bintang, yang kedua bagikan bulan purnama. Jawab yang wajahnya bagikan bulan purnama, ya malaikati, idza sami'al adzan, ketika kami mendengar azan, kunna idza sami'al adzan, terbukti bagi kami ketika kami mendengar azan, maka kami sudah yang namanya faliyatawaddo, kami sudah berwudu. Kalau yang namanya wajahnya bagikan bintang bertaburan mah, ketika azan tiba dia bangun. Tapi kami kenapa wajahnya bagikan bulan purnama? Karena ketika azan tiba, kami sudah berwudu dulu. Subhan. Jadi hebatan mana Pak? Hebatan yang udah wudu duluan apa yang belum wudu? Pantesan wajahnya bagikan bulan purnama. Subhan. Dan yang terakhir, wa qauman wujuhuhum kasamsi. Satu riwayat yang saya bacakan. Yang ketiga, kaum ini dilihat sama malaikat di persidangan Allah, tidak lain di yaumul mahsyar, ketika kita semuanya sudah mati, dikumpulkan di padang mahsyar setelah hari kebangkitan yaumul ba'as. Maka dilihatlah yang ketiga, wa qauman wujuhum kasamsi. Wajah ini kaum bagaikan matahari, silau, luar biasa bercahayanya. Ketika ditanya oleh malaikat, ma'amalukum, hei fulan, apa yang kamu kerjakan di Wisma Mastik? Apa yang kamu kerjakan? Kok wajah ini luar biasa, luar biasa bercahayanya. Beda sama yang kedua, beda sama yang pertama. Jawab itu kaum yang wajahnya bagaikan matahari, wahai malaikatku, kunna, terbukti kami ketika ada di masjid yang namanya Al-Falah, ba'dal adzan, maka fil masjidi, ketika ada panggilan-panggilan adzan, kami sudah ada di dalam masjid. Malah sebelum adzan kami sudah tahiyatul masjid menuju panggilan Allah Subhanahu. Maka wajah kami lebih bercahaya
ketimbang wajah yang kedua dan yang pertama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam berjamaah. Amin. Kaki kita selalu dipakai untuk melangkahkan kaki ke masjid dan mushola. Amin. Kaki kita selalu dipakai untuk hadir di pengajian. Amin. Sehingga nanti ketika sakaratul maut, Allah berikan sakaratul mautnya dengan mudah. Jawabannya adalah husnul khotimah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Terus Pak. Terus. Akhirnya kemana nih Pak? Ini masih lalakonnya luar biasa. Tidak bisa diterima lewat arah mulut, tidak bisa diterima lewat arah tangan, tidak bisa diterima lewat arah kaki. Maka malakal maut datang menuju tempat maksiat yang keempat. Wa yaji'u min kibalil uzunaini. Datanglah malakal maut ke arah kedua telinga. Pas masuk malakal maut ke arah kedua telinga, telinga yang beriman pun berkata, fayaqulu kal awal, seperti apa yang dikatakan mulut. La sabila laka min hadhil jihad. Hei malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Jawab kedua telinga yang beriman, fa innahu qad sami'a bi, karena aku dalam kehidupan di dunia selalu dipakai untuk mendengar Al-Qur'ana wa dzikra, selalu dipakai untuk mendengar bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu. Telinga ini nggak pernah mendengarkan kemaksiatan, telinga ini nggak pernah mendengarin dangdutan, tapi telinga ini selalu mendengar tidak lain bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Bala itu siapa Kori? Oh, lagi Rajaban. Ibu-ibu yang nonton Ikatan Cinta, matiin tuh sinetron, matiin tuh RCTI. Telinga kita, telinga yang beriman, Al-Falah lagi Isra Mi'raj, Al-Falah lagi Rajaban. Saat ini sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Tinggalkan Ikatan Cinta, tinggalkan si Andin, tinggalkan si Dol, menuju yang namanya panggilan Allah, hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Amin ya Rabbal. Insya hadirin wal hadirah rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, tausiah kita pada malam ini, kemana itu malakal maut mencari dan mencabut nyawa orang yang beriman? Tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan, tidak bisa lewat arah kaki, pun tidak bisa lewat arah telinga. Akhirnya malakal maut mencabut nyawa lewat kedua mata. Wa yaji'u min kibalil aini. Masuklah malakal maut ke tempat maksiat yang terakhir dari arah kedua mata. Pas masuk lewat arah kedua mata, mata pun langsung ngomong, Bu, la sabila laka min hadhil jihad. Hei malakal maut, engkau mau kemana? Saya mau masuk ke arah engkau. Tidak bisa wahai malakal maut. La sabila laka min hadhil jihad. Engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau wahai mata? Mata yang beriman, fa innahu qad nadhara bi,
al-masahifi wal kutubi, karena aku dalam kehidupan di dunia, aku di perumahan Wisma Mas, aku selalu dalam kehidupannya tidak pernah mata ini untuk melihat maksiat, tapi dipakai untuk al-masahifi, melihat mushaf-mushaf, lembaran-lembaran agama. Malam Jumat Tabarak, malam Jumat Waqiah, malam Jumat Yasin, malam Jumat Ar-Rahman. Malah malam Jumat selalu didengungkan dengan pengajian-pengajian berjanji silsilah baginda Nabi, selalu dibacakan sholawatan untuk baginda Nabi. Nggak pernah yang namanya mata ini melakukan hal-hal yang zina. Selalu mata ini melihat wal kutubi, kitab-kitab yang diajarkan oleh para kiai dan para ulama. Ya Nabi salam, ya Habib salawatullah Allah ya Nabi salam alaika ya Habib salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mata yang beriman selalu melihat mushaf-mushaf, lembaran-lembaran agama yang diajarkan oleh para ulama. Mata yang beriman tidak pernah zina. Mata yang beriman tidak pernah melihat BMW. Apa itu wanita BMW? Wanita BMW tidak lain bahenol montok, wow keren. Tapi mata yang beriman selalu melihat lembaran-lembaran agama dan kitab-kitab yang diajarkan oleh para ulama. Amin ya Rabbal Subhan. Akhirnya hadirin rahimakumullah, maka malakal maut pulang kepada Allah yang kedua kali. Summa yansarifu ilallah, pulang ngadu lagi kepada Allah yang kedua kali. Ngadunya begini Pak, ya Rabbi golabatni a'dha'il abdi bil hujjati. Wahai Tuhanku, wahai Gusti, aku telah dikalahkan hujah oleh anggota tubuh yang beriman. Aku masuk lewat arah mulut, mulut selalu berzikir. Aku masuk lewat arah tangan, tangan selalu bersedekah. Aku masuk lewat arah kaki, kaki selalu berjamaah. Aku masuk lewat arah telinga, telinga selalu mendengar kebaikan. Aku masuk lewat arah mata, mata kagak pernah zina. Kaifa aqbit ruha, wahai Allah, atau bagaimana aku mencabut nyawanya? Allah berfirman, uktub, wahai malakal maut, catatlah ismi, namaku. Di mana wahai Allah? Ala kafika, di telapak tanganku wahai Ijrail. Catat namaku di telapak tanganmu. Ala kafika, di telapak tanganmu wahai Ijrail. Maka malakal maut mencatat labdul jalalah Allah di telapak tangan sendiri dengan sebutan
La ilaha illallah. Yo. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sudah aku catat wahai Gusti Allah, kemanakan? Wa arihi ruhal mukmin. Perlihatkanlah ke nyawa orang yang beriman, yang sulit dicabut nyawa tadi wahai Ijrail, maka dibawalah Labdul Jallah Allah itu menuju nyawa orang yang beriman. Fatarahu, maka diperlihatkan oleh malaikat Ijrail, maka melihatlah nyawa orang yang beriman. Fatuhibbuhu demen, fatuhibbuhu suka, fatuhibbuhu bogoh, fatuhibbuhu resep. Kenapa resep? Kenapa suka? Kenapa cinta? Karena setiap harinya hanya karena Allah. Maka ketika teman melihat Labdul Jallah Allah, fatukhriju minal fami, maka keluarlah nyawa orang yang beriman tersebut lewat arah mulut tanpa harus dicabut. Subhan. Mudah-mudahan almarhum Bapak Saprijal bin Zakaria wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, termasuk kita yang hadir pada malam ini. Allah akan cabut nyawa kita dengan dicabutnya, dengan dipermudah, karena kita kokohkan iman sepanjang masa. Insya Allah wafat kita dalam keadaan baik akhirnya. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulan akhir tausiah pada malam ini, ketika kita bicara tentang kematian, berarti kita bicara tentang dua. Apa itu yang dua? Yang pertama tadzkirul maut, dan yang kedua tadzkirul mayyit. Apa itu tadzkirul mayyit? Ingatlah kepada yang mati. Apa itu tadzkirul maut? Ingatlah kita juga bakal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.